Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Shelly Devi Pangestika. Saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Permata Sakti tahun 2020. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Dianur. Saya mengikuti program pertukaran mahasiswa Permata Sakti tahun 2020 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Setia Adi Prayoga. Saya dari Universitas Pekalongan, Kota Pekalongan, dan saya mengikuti program Permata Sakti. Universitas Pekalongan merupakan perguruan tinggi yang mengembangkan sayap keilmuan dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Kampus yang lebih dikenal dengan nama Unikal ini hadir sebagai institusi pendidikan unggul yang senantiasa menyediakan gerbong generasi pencetak kemajuan bangsa. Berdiri sejak tahun 1980, Unikal lahir dengan nama Perguruan Tinggi Ekonomi Pekalongan atau STEKAL. Kemudian STEKAL mengalami perubahan nama pada tahun 1982 menjadi Universitas Pekalongan yang dikenal hingga saat ini. Sejalan dengan waktu, Unikal telah memperoleh kepercayaan yang luas dari segenap penjuru Nusantara untuk dapat mengembangkan generasi bangsa yang memiliki kontribusi dalam karya guna kehidupan masyarakat dunia. Hingga sampai saat ini, Unikal telah memiliki 8 fakultas dengan 15 program studi dan 1 program profesi. Kota Pekalongan sekaligus kota kreatif dunia ini memiliki ragam budaya yang khas dan istimewa. Terletak di Jawa Tengah, tepatnya di jalur Pantura, menghubungkan antara Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Karena letaknya yang strategis, yaitu di antara Jakarta dan Surabaya, menjadikan Pekalongan mudah untuk berdagang. Terlebih, kota Pekalongan merupakan produsen batik yang sudah terkenal. Hal tersebut dapat dilihat dari kota Pekalongan yang masuk dalam jaringan Kota Kreatif UNESCO dalam kategori Craft and Folk Art pada Desember 2014 dan memiliki branding World City of Batik. Tak hanya komoditi batik yang menjadi andalan, hasil laut kota Pekalongan juga sudah diekspor ke luar negeri karena Pekalongan memiliki sebuah pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Tengah. Pelabuhan ini juga menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Namun nama Pekalongan itu sendiri sampai saat ini belum diketahui secara pasti asal-usulnya. Belum ada prasasti atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda yang disampaikan dari mulut ke mulut. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda atau Government Besluit nomor 40 tahun 1931 yang berisikan nama Pekalongan diambil dari kata halong yang berarti dapat banyak, dan di bawah simbol kota tertulis Pek, Along, dan Ar. Kota Pekalongan ini sendiri dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Indikatornya adalah dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang dimiliki, yakni ada 44 buah dengan jumlah santri yang mencapai 4.706 orang. Meski demikian, kota Pekalongan merupakan salah satu kota dengan nilai pluralisme yang tinggi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat multi-etnis di Pekalongan, seperti masyarakat Tionghoa yang berada di Kampung Pecinan, masyarakat Arab yang berada di Kampung Arab Lego, dan tentunya masyarakat Jawa itu sendiri. Adanya keberagaman tersebut mengakibatkan Pekalongan memiliki beberapa budaya yang tidak dijumpai di daerah lain,
seperti tari sintren yang merupakan tarian khas Pekalongan dengan daya tarik mistisnya. Kemudian ada sedekah laut, sedekah bumi, dan syawalan yang merupakan perayaan 7 hari setelah Idul Fitri dan disemarakkan dengan pemotongan lapis raksasa untuk kemudian dibagikan kepada para pengunjung. Namun, budaya yang paling melekat dengan Pekalongan adalah batik. Berbicara tentang Pekalongan, maka yang ada di benak kita adalah batik. Ya, kota Pekalongan memang terkenal sebagai kota batik. Batiknya yang beragam, dengan corak yang khas dan indah tidak hanya tersebar di pelosok negeri, namun juga melanglang buana ke mancanegara. Selain berbicara batik, budaya kuliner khas Pekalongan juga sangat melekat. Ada garang asem dan juga megono. Megono merupakan salah satu makanan khas yang paling sering dijumpai di Pekalongan, bahkan menjadi makanan yang dapat dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Pekalongan. Untuk lebih mengenal kota Pekalongan, mari kita berkenalan lebih dalam tentang kuliner Pekalongan dan batik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Mas, nama saya Seli Devi Pangestika. Masnya sendiri? Nama saya Irfan Azhar. Oke, Mas Irfan Azhar. Ya, jadi saya itu kebetulan mengikuti program pertukaran mahasiswa Permata Sakti tahun 2020 Mas, dan di situ programnya itu tentang pertukaran budaya dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan ini untuk pertanyaan yang pertama saya mau tanya ya Mas, terkait sudah berapa lama usaha batik yang Mas Irfan jalani ini? Usaha batik yang saya jalani itu sebenarnya itu udah dari kakek saya Mbak. Jadi usaha batik ini tuh turun temurun. Jadi usaha batik ini tuh dari kakek saya, kemudian turun ke ibu saya, kemudian sekarang saya nerusin. Oh, jadi turun temurun gitu ya Mas ya? Udah pasti setiap tahun ada gitu ya, generasi ke generasi gitu pasti ada ya. Generasi ke generasi. Oh iya, terus di era milenial seperti sekarang, kenapa Mas Irfan masih mau melanjutkan bisnis batik ini, Mas? Saya mau berkecimpung di seni batik ini tuh karena saya melihat bahwa sekarang itu memang masih banyak yang masuk ke dunia batik ini. Tapi sekarang tuh kayak sedikit yang benar-benar orang itu passionate sama benar-benar tahu masalah seni batik. Nah, saya di sini masuk itu karena saya tuh sangat suka sama seni batiknya dan saya sangat ingin mendalami lagi tentang seni batik tulis ini. Kira-kira jenis batik apa saja ya Mas yang diproduksi di sini? Ya, di sini tuh batiknya tuh yang diproduksi itu yang jelas di sini memproduksi batik tulis. Nah, batik tulisnya sendiri itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada batik tulis biasa, dan satunya lagi ada juga batik tulis yang menggunakan canting nol. Nah, yang canting nol ini beda sama batik-batik yang biasa. Canting nol itu batiknya itu lebih detail dan proses pembuatannya itu lama. Ya, saya kira demikian. Oh iya, untuk kalau motif batiknya sendiri variannya ada berapa banyak Mas? Oh, macam-macam Mbak. Tapi yang biasa saya buat itu motifnya itu yang berhubungan dengan alam, kayak misalnya tumbuhan, hewan, flora fauna gitu ya. Oh iya. Nah, kalau yang digemari sama konsumen sendiri yang paling banyak? Kalau sekarang yang paling banyak diminati itu biasanya yang berhubungan motif yang berhubungan kayak hewan-hewan gitu loh Mbak, kayak burung gitu, itu lagi banyak yang fauna berarti gitu ya maksudnya. Oh iya, oke. Terus kalau bisa dijelasin nggak ya Mas, kira-kira proses produksi batik sendiri itu secara singkat tuh gimana? Ya. Prosesnya itu yang pertama itu dari pembuatan pola dulu Mbak. Jadi polanya itu pertama digambar. Ya.
digambar di kayak kertas kertas. minyak. Iya. Setelah polanya itu jadi, kemudian dicap, atau kalau bahasanya orang batik itu dijaplak. Oh, caplak. Dijaplak dulu. Setelah dijaplak baru dibatik kayak ini di belakang. Oh iya, heeh. Nah, Ini berarti proses batik gitu ya, ya? Oh, proses ketiga. Setelah dibatik, setelah itu diwarna. iya. Nah, setelah diwarna, Iya. ada yang sudah jadi, ada juga yang sebagian yang dibatik lagi untuk diberi tanahan. Tanahan itu semacam itu, Mbak, apa namanya? Isian. Oh iya. Isian yang berbentuk pattern. Oh, pattern. Oh berulang-ulang. iya. Heeh. Udah Nah, berarti. Heeh. setelah dibatik, kemudian diwarna lagi. Pewarnaannya nggak cuma sekali ya? Ada yang sekali, ada yang dua kali. Oh gitu ya. Setelah proses warna. Setelah proses warna selesai, Mbak. Oh udah jadi selesai. kain. Oh udah jadi kain, terus bisa dibuat apa gitu-gitu bisa Iya. ya? Oke. Untuk pandangan Mas Irfan sendiri, seberapa erat sih batik sama Pekalongan itu sendiri? Kalau sekarang dilihat itu, Mbak, mulai dari tahun 2000-an awal itu, Mbak, batik itu sudah sangat erat sekali dengan 2000-an. saya kan mengalami iya. waktu 2000-an ini, Masa Mbak, sekarang ya. gitu ya, iya. Jadi batik itu kan sudah sangat erat sekali sama budaya kita, karena kita udah dari kecil itu sudah dibiasakan untuk menggunakan batik. Bisa kita lihat saja di SD gitu, SD, Iya. TK itu kan Seragam sudah gitu ya, dibiasakan Mas? pakai Iya. seragam batik kan. Iya. Berarti kan kita udah dari kecil udah diajarkan untuk mencintai batik. Iya. Jadi untuk keratannya sendiri ya emang sudah erat gitu. Sudah sangat Karena erat. dari kecil pun waktu kita sekolah pun gitu ya Mas, seragamnya sendiri itu kita udah pakai gitu ya. Udah diwajibkan untuk mencintai. Iya. Untuk mencintai. Jadi nggak bisa dipisahkan antara batik sama Pekalongan. Oke, kira-kira makasih banyak ya Mas atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Dan ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sampai di penghujung video. Saya Adi, dan saya akan mengulas tentang megono dan karangasem, makanan khas kota Pekalongan. Loh, bukannya karangasem itu makanan khas kota Gerobokan dan kota Kudus? Nah, coba kita simak yuk secara singkat berikut ini. Sejarah nasi megono berawal dari budaya Keraton Yogyakarta pada masa Kerajaan Mataram kuno. Zaman dahulu, megono dijadikan sebagai salah satu pelengkap sesaji dalam upacara bekakak. Budaya tersebut dibawa dari Keraton Yogyakarta ke daerah bawahan Mataram kuno, termasuk kota Pekalongan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang megono, kita bahas sedikit yuk mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno. Ibu kota Mataram kuno berada di Jawa Tengah pada masa pemerintahan Raja Sailendra. Reruntuhan prasasti yang diduga merupakan bagian dari kerajaan tersebut ditemukan di daerah kota Batang pada tahun 1940-an. Atas bukti tersebut, wilayah kota Pekalongan juga termasuk dalam kekuasaan pemerintahan Mataram kuno. Buat yang belum tahu, kota Batang terletak di sebelah barat kota Pekalongan. Mulanya megono disajikan dalam upacara adat. Namun, dengan berjalannya waktu, kini megono dapat dinikmati setiap hari oleh masyarakat Pekalongan tanpa harus menunggu momen-momen khusus tersebut. Megono dibuat dengan bahan dasar nangka muda. Masyarakat Pekalongan biasa menyebutnya dengan nama cecek. Cecek dipotong kecil-kecil, kemudian ditambah dengan parutan kelapa dan campuran beberapa rempah-rempah lain. Megono sendiri berperan sebagai penyedap tambahan masakan lain. Umumnya, setiap pagi warga Pekalongan menyantap megono dengan tempe goreng. Namun, kali ini
kami menyantap megono dengan Karangasem. Nah, berbicara tentang Karangasem, di Pekalongan memiliki ciri khas Karangasem yang berbeda dari tempat lain loh. Ciri khas Karangasem Pekalongan ada pada bahan kluwek atau kepayang dan beberapa rempah-rempah lain yang cocok di lidah masyarakat Pekalongan. Karena ditambah dengan kluwek, kuah Karangasem yang ada di Pekalongan berwarna coklat kehitam-hitaman. Nah, sampai di sini perjalanan kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa bersyukur atas Nah, sampai di sini perjalanan kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa bersyukur atas keanekaragaman budaya yang Indonesia miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.